Seperti yang saya katakan berkali-kali dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan bahwa ketika ada pergantian pelatih yang saya berpikir secara positif, ya tentu pergantian pelatih tersebut untuk membuat perubahan yang positif ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah bawah, tapi yang terjadi kan ke arah bawah. Yang ada bukan progres, tapi yang ada kita justru turun nih. Heboh. Pelatih baru Timnas Indonesia akhirnya diumumkan, netizen, ini pilihan terbaik. Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa kita perlu move on dari eranya Shin Tae-yong dan juga Patrick Kluivert. Suasana media sosial mendadak geger. Tagar pelatih baru Timnas langsung bertengger di puncak trending topik Twitter dan Instagram. Ribuan pesan, komentar, dan ucapan selamat membanjiri lini massa setelah PSSI resmi mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia yang telah lama ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI, Ketua Umum Erick Thohir berdiri dengan wajah penuh semangat. Dengan senyum lebar, ia mengucapkan kalimat yang langsung memantik euforia nasional. Hari ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa pelatih baru Timnas Indonesia adalah Roberto Mancini. Seketika, ruangan yang penuh awak media itu bergemuruh. Tepuk tangan, sorakan, dan kilatan kamera menyala tanpa henti. Pengumuman ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga dianggap langkah paling berani dan visioner dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Dari Eropa ke Asia, Roberto Mancini siap bawa perubahan. Nama Roberto Mancini bukan sosok sembarangan di dunia sepak bola. Mantan pelatih tim nasional Italia itu dikenal sebagai juru taktik berkelas dunia yang pernah membawa Italia juara Euro 2020. Kini, pria asal Jesi, Italia itu menapaki babak baru dalam karirnya, memimpin skuad Garuda Merah Putih menuju mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pidato perdananya, Mancini menyampaikan dengan tegas, "Saya tahu tantangan ini berat, tapi saya melihat gairah besar di negara ini. Saya datang bukan untuk liburan, tapi untuk membuat sejarah bersama Indonesia." Kata-kata itu langsung menggetarkan hati jutaan penggemar. Banyak netizen menilai Mancini adalah sosok yang tepat, terutama setelah era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert yang meninggalkan kesan mendalam namun penuh dinamika. Reaksi netizen, dari haru, bangga, hingga tak percaya. Begitu pengumuman resmi muncul di akun Instagram PSSI, kolom komentar langsung dibanjiri lebih dari 1 juta tanggapan dalam waktu 2 jam. Beberapa komentar yang viral antara lain, "Astaga, Roberto Mancini? Gila, ini beneran mimpi jadi kenyataan. Indonesia api. Garuda Pride 2026. Kita gak cuma cari pelatih top, tapi udah kayak ngundang legenda. Respect buat Pak Erick." Orang mengangkat tangan tanda perayaan. Bola Indonesia ID. PSSI akhirnya gerak cepat dan tepat. Mancini bukan hanya pelatih, tapi pembangun karakter. Anak Ultras Jakarta. Tagar Mancini untuk Garuda, Garuda World Cup Dream, dan Erick Thohir berani langsung menjadi trending di seluruh platform sosial media. Bahkan media internasional seperti BBC Sport, ESPN, dan Sky Italia ikut meliput kabar mengejutkan ini. Dalam sesi wawancara eksklusif, Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan membawa Mancini bukan keputusan mendadak. Ia mengungkap bahwa proses negosiasi sudah berjalan selama lebih dari 2 bulan dengan tim agen dari Italia. "Kami ingin pelatih yang punya visi besar, bukan hanya untuk menang di satu turnamen, tapi membangun fondasi jangka panjang. Mancini adalah figur yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia," ujar Erick. Faktor lain yang membuat PSSI mantap memilih Mancini adalah disiplin, filosofi permainan menyerang, serta kemampuannya membina pemain muda. Selama melatih Italia, Mancini dikenal gemar mempercayakan pemain muda seperti Chiesa, Barella, dan Donnarumma. Hal yang sangat cocok dengan visi PSSI yang kini sedang mempersiapkan generasi emas 2026-2030. Target besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Tak butuh waktu lama, Mancini langsung mengumumkan misi utamanya di depan publik. "Saya datang ke sini untuk satu tujuan,
membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disambut sorak-sorai luar biasa dari ratusan jurnalis dan ofisial PSSI yang hadir. Mancini menegaskan bahwa ia telah mempelajari peta kekuatan Asia, termasuk lawan-lawan kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia. Namun menurutnya, Indonesia punya keunggulan khas yang tak dimiliki negara lain, semangat dan fanatisme supporter. Kalian punya sesuatu yang tak bisa dibeli, dukungan tanpa batas. Saya ingin memanfaatkan itu jadi kekuatan besar, ucap Mancini dengan penuh percaya diri. Transformasi besar di tubuh timnas. Langkah pertama Mancini adalah merombak total struktur teknis dan pendekatan latihan. Ia membawa 4 staf kepercayaannya dari Italia, termasuk pelatih fisik, analis video, dan pelatih kiper yang sebelumnya bekerja di Serie A. Program latihan baru disebut Garuda Transformation Project, yang akan menekankan pada 3 hal. Kedisiplinan Eropa, kreativitas Asia Tenggara, teknologi analisis modern berbasis data. Para pemain yang datang ke pemusatan latihan di Jakarta pun terkejut dengan sistem barunya. Latihan pagi dimulai tepat pukul 6, tanpa toleransi keterlambatan 1 menit pun. Setiap pemain wajib mengenakan alat pemantau detak jantung dan GPS untuk memantau intensitas latihan. Latihan sekarang kayak klub Eropa, serius banget. Tapi kami bangga bisa dipimpin pelatih sekelas Mancini, ujar Pratama Arhan saat diwawancara di SUGBK. Media luar negeri langsung bereaksi. The Guardian menulis artikel berjudul Indonesia makes a statement, Roberto Mancini joins Southeast Asia's sleeping giant. Sementara Gazzetta dello Sport dari Italia menyebut keputusan ini sebagai langkah berani yang dapat mengubah peta sepak bola Asia. Mancini dikenal sebagai pelatih yang mampu menghidupkan kembali tim yang terpuruk. Jika ia berhasil di Indonesia, ini akan menjadi kisah keajaiban baru di dunia sepak bola, tulis media asal Milan itu. Ex-pemain timnas Italia, Gianluigi Buffon, juga ikut memberi komentar. Saya mengenal Mancini. Jika dia menerima tawaran itu, berarti dia melihat potensi besar. Indonesia akan menjadi kisah yang layak ditunggu. Setelah pengumuman resmi, netizen Indonesia tidak hanya heboh, mereka mulai membanjiri timeline dengan doa, dukungan, dan prediksi. Ada yang membuat video editan Mancini membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ada pula yang membuat fanart bertema Garuda, dan pelatih asal Italia itu mengenakan batik. Beberapa akun fanbase besar bahkan membuat kampanye online bertajuk Garuda World Cup Mission. Poster bertuliskan One Dream, One Coach, One Indonesia viral dan dibagikan oleh ribuan akun di TikTok. Kita akhirnya punya pelatih kelas dunia. Sekarang tinggal waktu yang membuktikan. Tulis akun Ultras Garudait. Mancini sudah menyiapkan rencana matang. Dalam waktu dekat, ia akan melakukan seleksi pemain lokal dan pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Tom Haye masuk dalam daftar prioritas. Ia juga berencana melakukan tur uji coba ke Eropa dan Timur Tengah agar para pemain bisa merasakan atmosfer kompetisi internasional yang lebih tinggi. Kami akan menatap 2026 bukan dengan mimpi kosong, tapi dengan kerja nyata. Indonesia punya potensi besar, dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah itu, ujar Mancini di akhir konferensi pers. Tidak hanya supporter, bahkan legenda sepak bola nasional ikut menyambut hangat. Mantan Kapten Timnas, Bambang Pamungkas, mengatakan, "Kalau ada orang yang bisa mengubah sepak bola Indonesia, dia adalah orang seperti Mancini. Profesional, tegas, tapi punya hati." Sementara itu, di berbagai kota besar, mulai dari Jakarta, Surabaya, hingga Makassar, muncul pawai supporter merayakan kedatangan Mancini. Poster bertuliskan Welcome, Mr. Mancini, menghiasi jalanan. Atmosfer seperti ini belum pernah terjadi sejak Indonesia menjuarai Piala AFF U22 beberapa tahun lalu.